Oke, halo semuanya. Kali ini aku akan membahas terkait problem solving dari Hollywings dan membahas porsi implementation. Jadi, sebelumnya perkenalkan, aku Nur Herunisa, NIM 042011230077. Let's go for the detail. Oke, jadi di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu Hollywings itu perusahaan yang apa dan bergerak di bidang jenis apa. Jadi sebagai informasi, Hollywings merupakan bisnis yang berada di bawah naungan dari PT Aneka Bintang Gading atau Hollywings Group yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang restoran dan bar dan berdiri pada tahun 2014. Sebelum membahas terkait problem solving dari suatu perusahaan, di mana dalam case ini ada Hollywings, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa ada 4 skill yang perlu kita gunakan dalam melakukan pemecahan masalah pada suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada communication. Nah, komunikasi ini merupakan salah satu aspek paling penting di mana dalam hal ini kita perlu untuk mengartikulasikan pendapat kita secara jelas dan mengkomunikasikan kepada pihak lain. Yang kedua ada collaboration. Untuk collaboration ini sendiri akan terjadi ketika terdapat dua atau lebih banyak orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada critical thinking, di mana ini merupakan salah satu aspek paling penting dalam pemecahan suatu masalah, di mana berpikir kritis ini menuntut kita untuk bisa melakukan peramalan perencanaan, berhipotesis dan mengkritik. Dan yang terakhir ada creativity. Nah, kreativitas ini juga merupakan kemampuan menghasilkan ide-ide baru. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian materi dalam tahap pengambilan keputusan. Terutama dalam case ini adalah bagaimana mengambil keputusan menghadapi masalah di Hollywings. Jadi yang pertama, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu dan mendiagnosa apa sih masalahnya. Lalu yang kedua, kita perlu untuk melakukan developing atau mengembangkan suatu alternatif yang kreatif. Dan yang ketiga, ketika alternatif itu sudah dibuat, maka kita perlu untuk mengevaluasi dari solusi tersebut. Yang kemudian kita akan berlanjut pada memilih salah satu alternatif solusi yang kita pikir akan sangat berdampak kuat untuk perusahaan atau organisasi. Dan yang selanjutnya ketika sudah menentukan satu, kita perlu untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Lalu tahapan yang terakhir dan yang paling utama adalah tetap melakukan evaluasi dan kontrol. Jadi ketika kita sudah menentukan keputusan yang kita buat, maka tetap perlu yang namanya controlling agar keputusan dapat berjalan sesuai rencana awal yang diinginkan oleh perusahaan dan petinggi perusahaan, sehingga nantinya tidak akan ada yang namanya kesalahan dalam penerapan suatu solusi yang telah dibuat. Nah, dalam tahap pengambilan keputusan ini perlu adanya sinergitas antara 6 tahapan ini, di mana tahapan ini harus dijalankan secara terintegrasi dan terstruktur sehingga kesalahan-kesalahan di masa depan dapat diantisipasi dengan baik. Selanjutnya, kita masuk pada bagian versi implementation dari Hollywings Indonesia. Jadi, untuk yang pertama kita perlu mengetahui problem dari suatu permasalahan di suatu organisasi, yaitu contain the problem. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa 3 outlet Hollywings di ibu kota, tepatnya di daerah Gunawarman, Jakarta Selatan, digeruduk oleh massa dan akhirnya disegel oleh pihak GP Ansor Jakarta. Bahkan penggerudukan tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga terjadi di Surabaya, Batam, Bogor, Palembang, hingga menimbulkan kericuhan yang sangat besar. Selanjutnya, kita masuk ke bagian find the cause of the problem. Jadi dalam hal ini kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu penyebab terjadinya suatu permasalahan. Dalam hal ini diketahui pada Juni 2022, pihak Hollywings melakukan strategi pemasaran di media sosial, terutama Instagram, yang dinilai melanggar norma dan etika dalam bisnis. Jadi, diketahui bahwa pegawai Hollywings mengunggah sebuah iklan yang menyatakan bahwa pelanggan yang memiliki nama Muhammad dan Maria akan mendapat minuman alkohol secara gratis. Nah, motif dari marketing tersebut adalah untuk menarik minat pengunjung terhadap outlet yang targetnya masih di bawah 60%. Nah, dalam hal ini penggunaan nama Muhammad dan Maria merupakan dua nama yang memiliki nilai religius sehingga dianggap sangat sensitif. Selanjutnya, kita perlu untuk mengetahui correct the problem. Jadi dalam hal ini kita perlu untuk mengidentifikasi lebih lanjut gitu dan melakukan klarifikasi. Dalam kasus ini, Hollywings melakukan upaya untuk menghapus postingan dan menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram Hollywings Indonesia.
Selanjutnya, yang terakhir adalah control the problem. Jadi, dalam hal ini, jenis kontrol yang harus dihadapi oleh Holy Wings untuk mencegah masalah kembali terjadi adalah Holy Wings perlu untuk lebih memperhatikan etika dalam membuat promosi, di mana konten promosi yang dibuat tidak boleh menyinggung suku, ras, agama, dan antar golongan. Dan yang kedua, Holy Wings dapat meningkatkan quality control dan melakukan pengawasan secara ketat, dan memperbaiki sistem dan paduan dalam media sosial. Sekian pemaparan dari saya terkait implementasi 4C dan juga problem solving dari Holy Wings. Thanks all.